Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armas Mesari, jurusan PGMI Unit 1 semester 4. Di sini saya akan membahas tentang teknik analisis data. Pengertian dari teknik analisis data ialah metode atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, khususnya permasalahan dalam sebuah penelitian. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif perlu menggunakan analisis data. Analisis ini berkaitan dengan perhitungan, menjawab rumusan masalah, dan pengujian hipotesis yang diajukan. Bentuk hipotesis mana yang diajukan akan menentukan teknik statistik yang digunakan. Analisis data dapat dilakukan melalui tahap berikut ini. Yang pertama, tahap penelitian. Perencanaan pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian merancang kelas yang akan dijadikan sampel. Yang kedua, penelitian membuat instrumen-instrumen penelitian yang akan digunakan untuk penelitian. B. Pelaksanaan pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peneliti melaksanakan pembelajaran pada sampel penelitian. Yang kedua, peneliti menguji coba, menganalisis, dan menetapkan instrumen penelitian. Yang C. Evaluasi. Pada tahap ini, peneliti menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan dengan metode yang telah ditentukan. Di penyusunan laporan, pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan dan melaporkan hasil-hasil penelitian. Yang kedua, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal-soal. Adapun prosedur yang dilakukan dalam penyusunan instrumen ini adalah A. Perencanaan. Tahap perencanaan dilakukan oleh peneliti dan guru bidang mata pelajaran. Pada tahap ini ditentukan mengenai yang pertama, materi pokok yang akan diteliti, yang kedua, bentuk-bentuk soal yang akan digunakan. B. Pembuatan butir soal. Pembuatan butir soal dilakukan oleh peneliti berdasarkan perencanaan yang telah dibuat karena untuk menjaga kemungkinan soal tes yang mungkin tidak tepat untuk tes atau rusak. C. Uji coba instrumen. Sebelum soal tes digunakan, mengukur peserta didik pada kelas sampel soal tes terlebih dahulu diuji cobakan. Uji coba tersebut dimasukkan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda pada butir soal. Syarat analisis data. Sebelum melakukan pengujian data harus dipenuhi persyaratan analisis terlebih dahulu dengan asumsi bahwa data harus: yang pertama, dipilih secara acak. Yang kedua, homogen, artinya data yang dibandingkan sejenis dilakukan uji homogenitas. Yang ketiga, normal, artinya data yang dihubungkan berdistribusi normal, maka perlu dilakukan uji normalitas. Uji homogenitas. Uji homogenitas yang digunakan uji varian terbesar dibanding varian terkecil menggunakan tabel F. Uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan menggunakan rumus uji C kuadrat. Korelasi Spearman-Rank. Korelasi Spearman-Rank digunakan untuk mengukur tingkat atau eratnya hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat yang berskala ordinar. Korelasi Spearman-Rank berguna untuk mengetahui kecocokan dari dua variabel terhadap grup yang sama, mendapatkan validitas empiris pengumpulan data, dan mengetahui reliabilitas alat pengumpulan data. Yang kedua, korelasi person-product-moment. Korelasi person-product-moment digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Uji bangunan dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio. Korelasi person-product-moment berguna untuk menguji kemampuan generalisasi atau signifikasi hasil penelitian. Adapun syarat untuk bisa menggunakan person-product-moment yaitu variabel independen dan variabel dependen harus berada pada skala interval atau rasio.
Yang ketiga, korelasi ganda. Korelasi ganda digunakan untuk mencari besarnya pengaruh atau hubungan antar dua variabel bebas atau lebih secara bersama-sama dengan variabel terikat. Korelasi ganda berguna untuk mencari hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Selain itu, analisis korelasi ganda juga dipergunakan untuk mencari kuat atau lemahnya hubungan antar dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, keempat, regresi sederhana. Regresi sederhana digunakan untuk memperkirakan secara sistematis tentang apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, berdasarkan informasi di masa lalu dan sekarang untuk memutuskan keputusan yang terbaik. Regresi sederhana berguna untuk meramalkan atau memprediksi variabel terikat. Apabila variabel bebas diketahui, regresi sederhana dapat dianalisis karena didasari oleh hubungan sebab akibat variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kelima, regresi ganda. Regresi ganda digunakan untuk menganalisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan sebab akibat antara dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat. Regresi ganda berguna untuk meramalkan nilai variabel terikat apabila variabel bebas minimal dua atau lebih diketahui. Yang keenam, perbandingan satu variabel bebas. Perbandingan satu variabel bebas digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Pada uji hipotesis, diambil satu sampel kemudian dianalisis apakah ada perbedaan rata-rata dari sampel tersebut. Perbandingan satu variabel bebas berguna untuk uji hipotesis untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dari sampel yang diambil. Yang ketujuh, perbandingan dua variabel bebas. Perbandingan dua variabel bebas digunakan untuk membandingkan atau membedakan apakah antara kedua variabel bebas tersebut sama atau berbeda. Perbandingan dua variabel bebas berguna untuk menguji kemampuan generalisasi atau signifikasi hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua rata-rata sampel. Adapun tujuan dilakukan analisis data yaitu untuk mendeskripsikan data sehingga dapat dipahami, kemudian untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.